Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina Salbian Fitri dengan NIM 21042029 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengurangan risiko bencana dan ketahanan terhadap bencana. Pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana atau PRB merupakan gabungan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan bencana, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana. Pengurangan risiko bencana juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan bencana sebagaimana diuraikan oleh Hadi 2014, yaitu yang pertama, dari sebelumnya responsif menjadi berorientasi pencegahan. Dan yang kedua, dari sebelumnya pendekatan sektoral menjadi multisektoral. Yang ketiga, dari sebelumnya merupakan inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab bersama. Dan yang keempat, dari sebelumnya sentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari yang sebelumnya berfokus pada tanggapan darurat menjadi lebih berorientasi pada PRB. Ketahanan terhadap yang pertama, kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan melalui perlawanan atau adaptasi. Dan yang kedua, kapasitas untuk mengelola atau mempertahankan fungsi-fungsi dari struktur-struktur dasar tertentu selama kejadian-kejadian yang mendatangkan malapetaka. Dan yang ketiga, kapasitas untuk memulihkan diri atau melenting balik setelah suatu kejadian. Dan yang keempat, ketahanan masyarakat dalam konteks kebencanaan. Dan yang kelima, ketahanan masyarakat untuk mengelola bencana, baik melalui proses adaptasi, mempertahankan fungsi-fungsi dasar di dalam masyarakat yang menentukan keberlanjutan kehidupan, serta kemampuan untuk memulihkan diri kepada keadaan semula. Dan berikut perencanaan kontingensi. Definisi rencana kontingensi diberikan oleh UNICDR, Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana PBB. Diferensi internasional dan BNPB. Akan tetapi, istilah perencanaan kontingensi digunakan untuk berbagai kegiatan dalam konteks yang beragam untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait situasi yang potensial, jenis-jenis bencana atau krisis lain yang dapat terjadi, yang ditangani, dan tindakan yang perlu dilakukan, besarnya biaya yang diperlukan, dan sebagainya. Proses dan langkah-langkah perencanaan. Proses dan langkah-langkah perencanaan kontingensi. Ketiga organisasi di atas memasukkan aspek-aspek berikut dalam proses perencanaan kontingensi. Menganalisis potensi kedaruratan, menganalisis potensi dampak kemanusiaan, dan konsekuensi kedaruratan yang teridentifikasi, menyusun tujuan, strategi, kebijakan, dan prosedur yang jelas, dan menegaskan tindakan kritis yang harus diambil guna menanggapi suatu kedaruratan dan memastikan bahwa kesepakatan terekam dan tindakan yang perlu diambil guna menyempurnakan kesiagaan prosedur yang berfokus lebih pada kolaborasi antar lembaga baik dalam penyusunan rencana maupun dalam penerapan. Modelnya terdiri atas
6 langkah. Yang pertama, analisis risiko. Tahap ini memerlukan pengumpulan informasi yang cukup mengenai bahaya risiko dan kerentanan yang terkait dengan kejadian kedaruratan yang diprediksikan. Yang kedua yaitu asumsi kejadian, menentukan akar penyebab kejadian, cara kejadian akan berlangsung, dan gejala yang dapat diamati yang akan mengisyaratkan kejadian yang akan terjadi. Dan yang keempat, pengembangan skenario. Beberapa skenario dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai bentuk kejadian darurat yang diramalkan menggunakan dimensi-dimensi waktu, ruang, dan magnitud sebagai parameter. Skenario ini harus juga memproyeksikan dampak bencana pada nyawa manusia, perumahan, harta benda, nafkah, dan infrastruktur, serta kejadian pemicu terkait dan ambang atau threshold untuk mengaktifkan sistem tanggapan darurat. Identifikasi kebijakan dan strategi. Kegiatan tanggap bahaya dan kontingensi memerlukan sebuah visi. Pada tingkat nasional, terdapat kebijakan dasar untuk penanggulangan bencana yang juga memberikan platform yang dibutuhkan bagi perencanaan kontingensi. Beberapa contoh mencakup Keputusan Presiden Nomor 3 2001 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Analisis kesenjangan. Tahapan ini berfokus pada analisis dan pengaturan di antara sektor-sektor, menjawab pertanyaan tentang penampilan setiap sektor saat kedaruratan terjadi, menetapkan tujuan sektor, menentukan indikator di antara sektor, menentukan kebutuhan dengan membandingkan sumber daya yang ada dengan kebutuhan yang diproyeksikan, dan menggambarkan bagan arus untuk kegiatan sektor dan acara tugas-tugas disebarkan kepada anggota sektor. Perumusan rencana ke depan. Jadi tahapan ini merupakan rangkaian konsolidasi mulai dari menyusun draft sampai merampungkan rencana kontingensi. Rencana kontingensi yang baik harus membatasi tugas dan fungsi dan memperjelas sedini mungkin, dan pengesahan dan pengaktifan. Rencana akhir harus diserahkan kepada otoritas yang terkait, yakni kepada Kepala BPBD, Wali Kota, dan DPRD. Penguraian risiko bencana dan peningkatan ketahanan terhadap bencana merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan latar belakang peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, serta pemahaman yang semakin meningkat akan risiko bencana, menjadi kewajiban bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan peningkatan ketahanan terhadap bencana. Meningkatkan kesadaran menjadikan agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan pentingnya langkah-langkah mitigasi serta peningkatan ketahanan. Mendukung riset dan inovasi, melakukan penelitian serta mendukung inovasi dalam bidang pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan terhadap bencana untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, baik di tingkat lokal maupun nasional. Menekankan aspek pendidikan, mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengenai pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan terhadap bencana di berbagai tingkatan. Mengadvokasikan kebijakan yang progresif, mendukung kebijakan publik yang progresif dalam hal pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan terhadap bencana, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, sebagai mahasiswa kita dapat turut serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya guna dalam menghadapi bencana, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.